Oke teman-teman, kita lanjut ya. Masih tentang cara kerja sistem pengisian. Kita akan lanjut ke poin yang kedua. Nah, di sini saat mesin sudah hidup pada putaran lambat ya. Kalau di video yang pertama tadi saat kunci kontak on mesin belum hidup. Nah, sekarang mesin sudah hidup. Gitu ya teman-teman. Nah, di sini pada saat mesin sudah hidup ya, dalam kecepatan rendah terjadi kondisi sebagai berikut, teman-teman. Ya. Stator koil menghasilkan arus listrik. Nih, stator koil menghasilkan arus listrik. Nah, tegangan dari terminal N alternator ya teman-teman, akan mengalir ke N regulator. Nih dari sini. Ini N alternator ya teman-teman, mengalir ke N regulator. Kemudian dia akan mengalir ke mana? Ke kumparan voltage relay. Di sini ya teman-teman. Ya. Nah, setelah itu akibatnya pada kumparan voltage relay akan muncul medan magnet. Dan terminal P0 ini akan tertarik menempel ke P2. Akibatnya lampu pengisian di sini akan padam atau mati. Gitu ya teman-teman. Karena apa? Karena tidak mendapatkan massa. Nah, berikutnya output dari stator koil ya teman-teman. Di sini output dari stator koil ini 1, 2, 3 ini ya, akan disalurkan ke dioda. Nih, ini dioda atau rectifier ya. Nah, dari dioda ini disearahkan menjadi arus DC atau arus searah, lalu mengalir ke terminal B alternator. Di sini ya teman-teman. Nah, setelah mengalir ke terminal B alternator, dia akan naik ke sini atas, mengalir kemana? Mengalir ke baterai. Maka terjadilah pengisian. Seperti itu ya teman-teman. Nah, arus dari terminal B ini juga ya, dari alternator, dia juga akan mengalir ke terminal B regulator ya. Lalu kemana? Ke P2. Perhatikan arahnya ini. Set ya, ke P2 voltage relay ya. Lalu ke P0 mengalir lagi kemana? Ke voltage regulator teman-teman ya. Lalu di sini di kumparan voltage regulator ya, terus kemana? Ke massa. Akibatnya muncul medan magnet pada voltage regulator. Karena putaran masih rendah, maka tegangan output alternator juga cenderung rendah teman-teman ya. Jika tegangan B kurang dari 13,8 volt, maka medan magnet pada kumparan voltage regulator di sini ya teman-teman akan lemah, dan PL0 dia akan tetap menempel pada PL1. Seperti itu karena adanya pegas pada PL0 di sini teman-teman. Bisa dipahami ya? Nah, akibatnya arus yang besar juga akan mengalir dari mana? Dari IG ya. Dari baterai ini sini dari IG dia akan mengalir kemana? Ke PL1, lalu ke PL0, terus kemana? Ke F regulator teman-teman. Dari F regulator dia mengalir ke F alternator, mengalir lagi ke brush positif, slip ring, ke rotor coil, mengalir lagi ke slip ring, ke brush negatif, ke terminal E alternator, terus ke massa.
Seperti itu. Karena adanya arus besar ini, maka arus yang mengalir ke rotor koil besar juga, teman-teman. Dan medan magnet pada rotor koil juga menjadi kuat. Sehingga walaupun putaran mesinnya lambat, ya, output masih cukup untuk mengisi baterai karena medan magnet pada rotor koil kuat. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kita akan lanjut ke yang langkah ketiga, cara kerja yang ketiga. Pada saat kendaraan kecepatan sedang. Nah, di sini ya teman-teman, perhatikan wiring diagramnya ya. Jadi teman-teman harus step by step supaya nanti memahami benar-benar setiap langkah atau cara kerja pada kendaraan, pada sistem pengisian kendaraan maksud saya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Nah, di sini jika putaran mesin naik menjadi putaran sedang, maka tegangan output alternator pada terminal B akan naik juga teman-teman ya. Dan arusnya mengalir dari B regulator ya, sini dari B regulator lalu ke mana? Ke P2. Sini. Ke P2 lalu ke P0 lalu ke kumparan voltage regulator ya, dan ke massa. Nah, akibatnya medan magnet pada kumparan voltage regulator di sini menjadi kuat dan akan menarik PL0. Seperti itu ya teman-teman. Sehingga lepas dari PL1. Dengan kata lain di sini PL0 mengambang. Nah, seperti itu ya. Akibatnya pula arus dari B alternator ya, perhatikan di sini B alternator ya, mengalir ke IG ya. B alternator mengalir ke mana? Ke IG. Kan gitu ya. Lalu kemana? Dari IG ke resistor. Kok ke IG ya? Iya, karena ini kan tadi mengisi baterai, ya enggak? Set ke sini, dia akan melakukan pengisian. Nah, dari baterai dia akan mengalir lagi ke sini. Set, lalu ke IG. Nah, dari IG ke resistor, teman-teman. Nah, dari resistor kemana? Lalu ke F regulator. Nah, dari F regulator sama teman-teman ke F alternator. Brush positif, slip ring, ke rotor coil, mengalir lagi ke slip ring, brush negatif, ke terminal E, terus ke massa. Nah, pada proses ini, kemagnetan pada rotor coil, ya teman-teman, melemah. Karena arus apa? Melewati resistor. Gitu ya teman-teman. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, walaupun apa? Walaupun kemagnetan pada rotor coil melemah, ya, namun putaran akan tetap naik ke putaran sedang. Gitu. Sehingga output alternator ini, ya, output dari alternator tetap cukup untuk mengisi baterai dengan tegangan antara 13,8 volt sampai 14,8 volt. Gitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut sekarang ke yang saat mesin hidup putaran tinggi. Jika putaran mesin naik kembali ke putaran tinggi, maka tegangan output pada terminal B alternator ya, di sini teman-teman,
juga akan cenderung semakin tinggi, gitu ya. Dan jika tegangan tersebut melebihi 14,8 volt, maka kemagnetan pada kumparan voltage regulator di sini ya akan semakin kuat, sehingga kontak PL0 akan menempel dengan PL2. Tadi kan ngambang, terus dia akan menempel dengan PL2. Seperti itu ya teman-teman. Perhatikan sambil melihat gambarnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, akibatnya arus dari IG dari sini, berarti kan dari baterai lagi ya, naik ke sini, terus dari IG regulator mengalir ke resistor, terus mengalir ke PL0, teman-teman. Oke, terus ke PL2. Nah, dari PL2 lalu kemana? Ke massa tanpa melewati rotor koil. Hal ini menyebabkan medan magnet pada rotor koil menjadi lemah atau ngedrop, gitu ya teman-teman. Nah, output dari terminal B alternator ya, ini juga akan menjadi turun teman-teman. Jika tegangan output kurang dari standar antara tadi ya yang sudah saya sebutkan 13,8 sampai kira-kira 14,8 volt, maka kemagnetan pada voltage regulator akan melemah juga. Lalu PL0 ini akan terlepas lagi dari PL2. Nah, arus dari IG ya ke resistor kembali mengalir ke rotor koil. Jadi ke sini lagi nanti. Seperti itu ya teman-teman. Bisa dipahami ya. Nah, jika tegangan di B naik lagi, di sini naik lagi dan melebihi 14,8 volt, maka proses akan berulang teman-teman. Akan berulang ke proses seperti tadi. Dan PL0 lepas. Ini lepas dan menempel dengan PL2 lagi secara periodik, gitu ya teman-teman. Nah, oke. Seperti itu ya teman-teman, dari keempat cara kerja sistem pengisian. Nah, di sini kan berarti kita bisa menyimpulkan ya teman-teman, berdasarkan cara kerja sistem pengisian konvensional, gitu ya teman-teman, maka dapat disimpulkan seperti ini. Bukan ini ya teman-teman, tapi tunggu dulu bentar. Kesimpulannya seperti ini ya. Kesimpulannya, adanya medan magnet yang dihasilkan oleh rotor koil. Oke. Terus kesimpulan yang berikutnya, adanya kumparan di sekitar medan magnet yaitu stator koil. Terus yang ketiga, adanya pemotongan medan magnet oleh kumparan. Pemotongan medan magnet ini terjadi karena adanya putaran poros alternator yang menyebabkan rotor koil berputar. Kan gitu teman-teman ya. Rotor koil berputar. Dan medan magnet yang ada padanya juga berputar memotong kumparan pada stator koil. Nah, seperti itu teman-teman cara kerja sistem pengisian konvensional. Semoga apa yang saya sampaikan bisa ditangkap dengan baik. Silakan kalian belajar step by step. Insya Allah dapat memahami. Jikalau dalam penyampaian ada kekurangan, mohon maaf. Kita sama-sama belajar. Terima kasih, selamat belajar, semoga bermanfaat. Jaga selalu kesehatan. Ibadahnya lebih ditingkatkan lagi. Tersenyumlah untuk sebuah kebaikan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.